Manajemen ingin memaparkan materi kami yang bertema manajemen piutang. Piutang merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul karena dilakukannya penjualan secara kredit. Penjualan kredit ini dilakukan oleh perusahaan dengan maksud meningkatkan volume penjualan selain digunakan untuk mengimbangi pesaing. Faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran piutang. Antara lain volume barang yang dijual secara kredit, standar kredit, jangka waktu kredit, pemberian potongan, pembatasan kredit, dan kebijakan penagihan piutang. Berikut ini dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi anggaran piutang tersebut. Volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai. Dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Contoh, sebulan dijual barang senilai 100.000 dengan syarat 10% dibayar tunai dan 90% dilakukan secara kredit. Dengan demikian piutang usaha yang tertanam 90% dikali 100.000 sama dengan 90.000. Volume barang yang dijual secara kredit lebih kecil daripada tunai dapat memperkecil anggaran dalam piutang usaha. Contoh, sebulan dijual barang 100.000 dengan syarat 90% dibayar dan 10% dilakukan secara kredit. Dengan demikian, piutang usaha tertanam 10% dikali 100.000 sama dengan 10.000. Kesimpulannya, semakin besar piutang usaha tertanam, semakin besar pula resiko dalam piutang. Standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar pula piutang kredit yang tertanam dan semakin besar risiko kerugian. Piutang standar kredit yang longgar akan dan ekstrem, misalnya tidak perlu jaminan kredit, termasuk jaminan kredit atas barang yang dibeli. Semua orang boleh diberikan fasilitas kredit tanpa batas umur dan tanpa mempertimbangkan apakah calon debitur berpengalaman atau tidak dalam bekerja. Dengan kata lain, analisis 5C dan 3S diabaikan. Sebaliknya, semakin ketat standar kredit yang diberikan, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil risiko kerugian piutang. Standar kredit dan ketat dan ekstrim artinya calon debitur diselesaikan secara ketat. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha tertanam, dan sebaliknya, jangka waktu kredit yang panjang dapat mengakibatkan volume barang atau jasa yang dijual di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Pemberian potongan harga juga dapat mempengaruhi besarnya investasi dan piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pemberian potongan yang kecil memberikan piutang yang tertanam. Contoh, barang yang dijual 100.000, pembelian tunai dengan potongan 10%, 10.000, uang yang harus dibayar 90.000. Dengan demikian, penjualan secara tunai tidak mengakibatkan timbulnya piutang, sedangkan pembelian secara kredit tanpa potongan memberikan piutang usaha sebesar 100.000. Kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif maupun pasif. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Kebijakan penagihan piutang secara aktif memerlukan biaya yang besar dibandingkan kebijakan penagihan secara pasif. Pengukuran efisiensi piutang.
piutang yang diberikan kepada para pelanggan tentunya harus bisa mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu perlu diketahui efisiensi piutang tersebut. Untuk mengukur tingkat efisiensi piutang bisa digunakan dua ukuran, yakni tingkat perputaran piutang atau rata-rata perkumpulan piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang, semakin efisiensi piutang tersebut, atau semakin cepat piutang terbayar, maka akan semakin efisiensi. Sedangkan periode terikatnya dana dalam piutang atau periode pengumpulan piutang, average collection period, dapat dihitung dengan rumus tingkat perputaran piutang receivable turnover, dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. Analisis ekonomi piutang. Analisis ekonomi piutang bertujuan untuk menilai apakah manfaat atau keuntungan memiliki piutang lebih besar ataukah lebih kecil dari pengorbanannya atau biayanya. Tahap-tahap perhitungannya. Pertama, perputaran piutang sama dengan 360 hari dibagi jangka waktu. Kedua, rata-rata piutang sama dengan penjualan dibagi perputaran piutang. Ketiga, dana untuk membiayai piutang sama dengan HPP dikali rata-rata piutang. Contohnya, apabila diketahui dalam penjualan mengandung profit margin 20%, maka HPP-nya 80%. Dengan rata-rata piutang 2 juta, maka dana untuk membiayai piutang adalah 80% dari 2 juta, yaitu 1,6 juta. Tahap keempat, biaya dana, sama dengan tingkat bunga pinjaman dikali dana untuk membiayai piutang. Kelima, kenaikan keuntungan, sama dengan profit margin dikali perubahan penjualan. Misalnya, penjualan semula 1 juta. Setelah adanya piutang naik menjadi 1,5 juta, yang berarti perubahan penjualannya adalah 0,5 juta. Profit marginnya diketahui 20%, maka kenaikan keuntungannya adalah 20% dari 0,5 juta, yaitu 100.000. Analisis penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai. Analisis ini membandingkan manfaat yang diperoleh dari kenaikan keuntungan dan pengorbanan dari biaya dana karena adanya piutang. Contoh kasusnya, semula suatu perusahaan dagang melakukan penjualan tunai dengan rata-rata penjualan setiap tahun 800 juta rupiah. Kemudian perusahaan menawarkan syarat penjualan kredit dengan jangka waktu 60 hari. Dengan syarat penjualan tersebut, penjualan dapat meningkat menjadi 1.050 juta rupiah. Profit marginnya 15%. Apabila biaya dana 16%, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Berikut ini penyelesaiannya. Kesimpulannya, karena manfaat lebih besar dari pengorbanannya, yang berarti memperoleh keuntungan, maka perusahaan harus menerapkan penjualan secara kredit. Selanjutnya, menjual kredit dengan diskon. Perusahaan memberikan diskon dengan maksud agar para pembeli mempercepat pembayaran mereka, sehingga keperluan dana akan tambahan piutang bisa ditekan. Manfaat diperoleh dari penurunan biaya dana, sedangkan pengorbanan diperoleh dari diskon yang diberikan. Agar lebih jelas, kita simak contoh kasus berikut ini. Dari contoh kasus tersebut, kita masuk ke penyelesaian. Manfaat penurunan biaya dana. Jangka waktu terikatnya piutang sama dengan 50% dikali 20 ditambah 50% dikali 60 sama dengan 40 hari. Perputaran piutang sama dengan 360 per 40 sama dengan 9 kali perputaran. Rata-rata piutang sama dengan 1.050 juta per 9 sama dengan 116,67 juta. Dana untuk membiayai piutang dengan diskon sama dengan 85% dikali
116,67 juta sama dengan 99,17 juta. Dana untuk membiayai piutang tanpa diskon sama dengan 148,75 juta. Penurunan biaya sama dengan 16% dikali 148,75 juta dikurang 99,17 juta sama dengan 7,93 juta. Pengorbanan diskon yang diberikan. Diskon sama dengan 2% dikali 50% dikali 1.050 juta sama dengan 10,5 juta. Dari contoh kasus dan penyelesaiannya dapat ditarik kesimpulan, karena manfaat lebih kecil daripada pengorbanan yang artinya merugikan, maka sebaiknya perusahaan menjual kredit tanpa diskon. Selanjutnya, penjualan kredit tanpa diskon dibandingkan penjualan tunai. Memperhatikan kemungkinan piutang tidak tertagih. Membandingkan manfaat yang diperoleh dari kenaikan keuntungan dengan pengorbanan dari biaya dana dan kerugian karena piutang tidak terbayar. Langsung saja kita masuk contoh kasusnya. Dari contoh kasus tersebut, kita langsung masuk ke penyelesaian manfaat kenaikan keuntungan. Keuntungan sama dengan 15% dikali 1.050 juta dikurang 800 juta. Didapat hasil 37,5 juta. Pengorbanan, biaya dana, dan piutang tak tertagih. Perputaran piutang sama dengan 360/60, didapat 6 kali perputaran. Rata-rata piutang sama dengan 1.050 juta per 6 sama dengan 175 juta. Dana untuk membiayai piutang sama dengan 85% dikali 175 juta sama dengan 148,75 juta. Biaya dana sama dengan 16% dikali 148,75 juta sama dengan 23,8 juta. Piutang tak tertagih sama dengan 1% dikali 1.050 juta sama dengan 10,5 juta. Dari contoh kasus dan penyelesaiannya dapat diambil kesimpulan, karena manfaat lebih besar daripada pengorbanan, maka perusahaan sebaiknya menjual secara kredit. Selanjutnya, perubahan kebijakan kredit. Memperhatikan kemungkinan piutang tidak tertagih. Membandingkan manfaat yang diperoleh dari kenaikan keuntungan dengan pengorbanan dari kenaikan biaya dana dan kenaikan piutang ragu-ragu. Langsung saja kita simak contoh kasus berikut ini. Dari contoh kasus tersebut, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Manfaat kenaikan keuntungan. Penjualan baru sama dengan 120% dikali 60 juta sama dengan 72 juta. Keuntungan sama dengan 25% dikali 72 dikurang 60 juta. Didapat hasil 3 juta. Pengorbanan kenaikan biaya dana dan kenaikan piutang ragu-ragu. Penjualan lama, perputaran piutang sama dengan 360/45. Didapat 8 kali perputaran. Rata-rata piutang sama dengan 60 juta per 8 sama dengan 7,5 juta. Dana untuk membiayai piutang sama dengan 75% dikali 7,5 juta. Didapat hasil 5,625 juta. Penjualan baru, perputaran piutang sama dengan 360/90. Didapat 4 kali perputaran. Rata-rata piutang sama dengan 72 juta per 4 sama dengan 18 juta. Dana untuk membiayai piutang 75% dikali 18 juta sama dengan 13,5 juta. Kenaikan biaya dana sama dengan 20% dikali 13,5 dikurang 6,52 juta, didapatkan hasil 1,575 juta. Kenaikan piutang ragu-ragu sama dengan 2,5% dikali 72 juta dikurang 1% dikali 60 juta sama dengan 1,2 juta. Dari penjelasan penyelesaian dapat ditarik kesimpulan, karena manfaat lebih besar daripada pengorbanan, maka perubahan kebijakan kredit tersebut dapat dibenarkan.
Pembiayaan piutang atau yang dikenal dengan invoice financing atau invoice discounting merupakan sebuah tindakan peminjaman sejumlah dana terhadap sejumlah piutang perusahaan yang sedang berjalan di sebuah perusahaan. Skemanya, pemberi pinjaman atau investor akan meminjamkan dananya kepada Anda selama masa piutang masih berjalan dan belum tertagihkan. Kemudian, ketika konsumen atau buyer atau perusahaan yang memiliki utang kepada Anda telah membayar pinjaman Anda, maka Anda harus mengembalikan dana kepada investor. Tentu pengembalian dana pinjaman beserta seluruh bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal. Tanggung jawab Anda tetap melakukan penagihan piutang kepada buyer karena Anda memiliki kewajiban untuk membayar utang ke investor. Jika Anda sudah mendesak butuh dana untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan yakin mampu menagih piutang ke buyer dalam waktu cepat, maka solusi pembayaran piutang ini cocok Anda ambil, akan tetapi memikirkan resiko yang akan timbul bisa penagihan piutang tak berjalan sesuai dengan perkiraan Anda. Manfaat pembiayaan piutang. Yang pertama, dapat memperlancar arus kas dalam waktu singkat. Yang kedua, dapat mengatasi masalah keuangan bisnis Anda, terutama jika Anda tidak bisa lagi menemukan sumber pinjaman lainnya dalam waktu cepat. Yang ketiga, kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan normal hingga waktunya piutang dapat dicairkan. Jadi Anda tidak akan lagi berurusan dengan pihak sebab semua sistem penagihan akan diurus pihak inspektor. Inspektor akan menyusun semua ketentuan penagihan tersebut tanpa melibatkan Anda lagi dalamnya. Anjak piutang ini akan sangat cepat dilakukan perusahaan yang memiliki piutang berjalan dengan durasi 60-90 hari atau bahkan lebih. Juga untuk perusahaan yang tidak ingin dapat mengurus masalah piutang. Satu hal yang wajib Anda pahami dengan baik, sejak awal di dalam anjak piutang, buyer akan menerima jumlah uang yang lebih sedikit dari nilai piutang Anda, sebab investor akan menaikkan biaya atas kegiatan tersebut. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Berikut skema dari anjak piutang. Misalkan perusahaan A sebagai nasabah membutuhkan dana untuk modal usaha. Kemudian perusahaan A meminjam dana kepada perusahaan B sebagai klien dalam jangka waktu 5 tahun. 3 tahun sebelum jatuh tempo, perusahaan B mengalami kerugian. Sehingga untuk mengatasinya, perusahaan B menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang seharga 80% dari jumlah seluruh piutang. Pada saat jatuh tempo, perusahaan A tetap membayar 100% kepada perusahaan anjak piutang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget